Proses tidak nyaman itu membuat Tuhan membantu kita mengeluarkan potensi yang sebenarnya kita punya, membuat kita tajam di situ, dan membuat kita belajar dan bangkit. Semua orang pasti cari rasa nyaman. Orang beli baju, cari yang nyaman untuk dipakai. Orang cari sepatu, cari yang nyaman untuk dipakai. Orang cari tempat tidur, cari yang nyaman untuk ditiduri. Bahkan, kalau kita cari teman, kita cari yang merasa nyaman. Betul kan? Semua orang cari rasa nyaman. Bahkan cari rasa nyaman orang siap bayar lebih. Contoh, orang siap bayar bisnis kelas yang harganya mungkin berkali-kali lipat dari ekonomi. Orang bisa bayar hotel bintang 5 yang harganya mungkin sangat mahal. Dan orang bisa keluar uang lebih buat beli ranjang yang mahal, semua demi rasa nyaman. Tapi dalam kehidupan, tahukah kamu, rasa nyaman membuat orang jadi malas. Ada plus dan minusnya. Dalam Amsal 6 ayat 9-11, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pernah dengar posisi udah PW nih, udah nyaman banget. Biasa kalau sudah nyaman banget, biasanya orang malas bangun. Rasa PW bikin orang malas beranjak. Waktu kita lagi di rumah nonton TV, tiduran di sofa sambil makan popcorn, begitu dipanggil jawabannya pasti sudah PW nih. Malas bangun, betul nggak? Rasa nyaman membuat orang malas beranjak. Kita kalau sudah tidur ya gitu ya, apalagi dingin. Meski bangun, alarm sudah mau bunyi 10 menit, tapi kita kebangun duluan. Pernah begitu? Tadi pagi aku begitu. Rasanya gini, 10 menit tuh worth it banget untuk tidur lagi. Tarik selimut lagi. Kita cari udah nyaman, tapi jadi malas bergerak. Well, lihat anak-anak. Anak-anak yang dimanjakan dengan kenyamanan biasanya tumbuh menjadi anak yang tidak mandiri, alias malas. Perhatikan anak-anak yang sudah biasa diurusi sama pengasuh. Apa yang akan terjadi waktu lebaran? Pengasuhnya pulang, apakah anak-anak itu sadar kalau mamahnya lagi bersih-bersih di rumah? Anak-anak ada yang punya kesadaran ambil makan sendiri, gak usah disuapin dan lain-lain. Aku sering lihat di berita parenting, beberapa orang tua zaman sekarang memberikan kebebasan untuk anak-anaknya makan sendiri. Duduk di kursi makannya, walaupun makanannya belepotan, tapi mereka tetap makan sendiri. Anak-anak kecil udah dilatih, habis makan harus taruh piringnya di tempat cucian piring. Meskipun mungkin mereka belum bisa cuci piring, kemudian anak-anak itu terbiasa untuk mandiri dan menyiapkan buku-bukunya sendiri. Kemudian pakai sepatu sendiri. Beda sama anak-anak yang dimanjakan dengan pengasuh. Bahkan kita temukan anak-anak muda yang harus sudah bekerja, tapi mereka dimanjakan dengan kenyamanan. Fasilitas orang tuanya biasanya sampai umur 25 tahun belum juga kerja.
2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita kerja buat apa? Buat makan dan untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Betul kan? Itu nomor 1 dulu dong. Rasa nyaman itu membuat orang itu menjadi merasa sudah maksimal. Rasa nyaman itu membuat potensi mati dan tidak mau bekerja keras lagi. Tapi rasa tidak nyaman justru mengeluarkan potensi yang sebelumnya kita tidak sadari. Rasa tidak nyaman memaksa kita untuk berusaha lebih. Contoh, orang biasanya bisa lari lebih kencang jika dikejar anjing. Bener kan? Biasanya disuruh lari, capek lutut udah sakit, badan berat. Begitu dikejar anjing, bisa larinya cepat banget. Ada potensi yang sebelumnya tidak kita sadari. Rasa tidak nyaman mengeluarkan itu dari orang. Waktu aku sudah lulus SMA, orang tua aku sudah gak support lagi. Jadi aku harus cari kerja. Dan aku kerja pertama kali jadi pelayan di salon. Dari gak pernah kerja sama sekali, anak baru gede suruh kerja. Apa yang membuat aku mau kerja? Karena orang tua sudah tidak kasih uang lagi. Rasa gak nyaman mengeluarkan potensi yang kita punya. Yang sebelumnya aku pikir aku gak bisa kerja, aku gak bisa apa-apa. Rasa nyaman mematikan kekreativitasan kita. Ketika orang sudah mulai nyaman, ya udah habis gitu idenya. Misal, ketika mulai usaha atau usahanya belum jalan, biasanya on fire. Ide banyak, tapi ketika orang udah mulai merasa nyaman, kayaknya kekreativitasan berhenti begitu saja. Rasa nyaman juga membuat orang menjadi pemilih. Contoh, merasa cantik, jadi pilih-pilih untuk cari pasangan. Akhirnya umur bertambah, belum juga dapat pasangan. Akhirnya turunin standar. Sama seperti orang yang banyak uang, jadi banyak pilihan mau makan apa. Betul? Jadi bingung tiap mau makan, mikir aduh mau makan apa ya. Tapi ketika orang sudah tidak punya uang, tidak punya pilihan, dan tidak nyaman, dia jadi tidak menjadi pemilih. Makan apa aja yang ada, mau apa aja dimakan. Betul kan? Rasa nyaman juga membuat kita berhenti mencari Tuhan. Tidak ada masalah, suami atau istri baik, anak penurut, sekolah pintar, usaha atau kerjaan lancar, mulai berhenti cari Tuhan. Doa jadi pendek-pendek, menyembah Tuhan jadi biasa saja, tidak sepenuh hati. Tapi kalau tidak nyaman, seperti dipecat dari pekerjaan, jomblo ndak laku-laku, toko sepi, anak bandel, suami jahat atau istri cerewet, baru kita cari Tuhan. Bukankah iman kita bertumbuh karena badai kehidupan? Pergumulan hidup kitalah yang membuat kita belajar mengandalkan Tuhan. Sebenarnya rasa nyaman itu baik. Dan rasa tidak nyaman itu juga baik. Di Lukas 9 ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya,
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika kita mau mengikut Yesus, Yesus tidak pernah menawarkan rasa nyaman. Kita berpikir bahwa kita mau menghidupi panggilan Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup kita merupakan sesuatu yang nyaman, cocok buat kita. Biasanya kita gitu kan? Hal yang kita sukai dan membuat kita tuh gampang mengerjakannya, tapi aku belajar dalam hidupku. Ketika Tuhan memanggil aku, hal yang pertama justru aku harus keluar dari rasa nyaman. Keluar dari hidup yang mewah, keluar dari hidup yang serba berkecukupan. Aku harus memulai dari bawah. Tahu kan gimana rasanya? Tapi itu membuat aku seperti sekarang ini. Aku menjadi kuat dan membuat aku cepat untuk beradaptasi. Karena tidak nyaman, kita tidak punya pilihan. Mau atau nggak mau, kita harus cepat beradaptasi. Rasa tidak nyaman mengeluarkan potensi kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Proses tidak nyaman itu membuat Tuhan memandu kita mengeluarkan potensi yang sebenarnya kita punya. Membuat kita tajam di situ dan membuat kita bangkit dan belajar. Jangan pikir kalau apa yang kamu kerjakan hari ini membuat kamu gak nyaman, kamu pikir kamu salah tempat. Kamu harus uji lagi. Kamu gak nyaman itu karena apa? Apa karena kamu malas? Apa kamu sudah berhenti untuk berusaha? Mungkin kamu udah gak kreatif lagi atau emang Tuhan mau kamu mengembangkan diri. Mari coba uji dan Tuhan memberikan upah bagi mereka yang mau keluar dari rasa nyaman. Tuhan Yesus memberkati.